Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dipihara kita wasyai'na wa yasai'na wasyai'na abad an-nafas ya Rabbi. Jami'ah syekhna wa bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Faqad qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Laula jamila sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Jika tidak ada indahnya penutup Allah, penutup dari Allah terhadap aib-aib kita, lam yakun amalun ahlan lil qabul, maka tidak akan jadi sebuah amal itu tidak akan menjadi ahlan lil qabul, layak untuk diterima. Ada qabul, sering kita ucapkan qabul gitu ya. Qabul itu artinya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Qabul ini adalah diterimanya satu amal kita, satu ibadah kita, punya tolak ukur atau punya syarat-syarat tersendiri, punya barometer tersendiri, beda dengan sah. Kalau sah ibadah, sahnya satu amal perbuatan, itu udah ada ukurannya dalam ilmu fikih. Sahnya sholat, ya dia harus wujudkan atau harus mengumpulkan syarat-syaratnya, mulai dari suci hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Terus harus juga mewujudkan, harus juga memenuhi rukun-rukunnya sholat, mulai dari takbir ihram, berdiri, kemudian baca Fatihah dan lain sebagainya. Syarat dan rukun ini yang nanti akan mewujudkan sahnya satu ibadah. Apakah diterima? Belum tentu, karena terimanya satu amal, diterimanya satu amal atau qabulnya satu amal ini punya ukuran tersendiri. Sebagian ulama mengatakan diterimanya satu amal, diterimanya satu ibadah itu kalau goyah atau tujuan dari ibadah itu terwujud. Tujuannya sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia sudah menetapi syarat dan rukun-rukunnya sholat sah. Apakah dia diterima? Lihat sholatnya itu punya tujuannya terwujud apa enggak, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau itu orang yang sholat ternyata perek maksiatnya, kemudian perbuatan-perbuatan buruknya benar-benar berhenti, berarti sholatnya diterima. Tapi kalau kenyataannya masih tetap maksiat, sholat juga, mabuk juga, sholat juga tapi maksiat juga, maka sah aja, belum tentu qabul, belum diterima. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, andai bukan karena indahnya penutup Allah terhadap aib-aib dari amal kita, maka tidak ada satupun amal yang layak diterima. Pasti amal kita itu semuanya cacat, dan amal kita itu pasti tidak layak diterima dari Allah, diterima oleh Allah, karena sulit kita mengandalkan. Contoh begini sejarah, kenapa makalah ini disampaikan, makalah ini dituliskan setelah makalah sebelumnya, yaitu tentang usul, tentang syarat-syarat di mana seorang itu bisa usul. Itu syaratnya antara lain harus menghilangkan klaim aku, pengakuan dan juga menghilangkan keburukan. Orang udah ibadah, udah puasa misalnya, dia udah puasa. Nah, kemudian yang paling sulit itu ketika dia sudah puasa kemudian menghilangkan keakuannya. Ini puasaku, aku loh yang puasa. Andai dia tidak bisa menghilangkan itu, maka berarti itu amalnya cacat. Karena di situ udah ada aku, di situ udah ada hadun nafsi atau kepentingan. Jadi puasanya buat siapa? Bukan buat Allah, buat dirinya sendiri. Ini yang menyebabkan satu amal itu sulit untuk qabul kalau bukan karena Allah yang nutupin aib kita. Kalau Allah buka aib kita,
pasti semua amal ibadah kita nggak ada yang layak diterima. Sholat kita dah, sholat kita misalnya emang buat apa? Ya paling buat surga ya. Buat surga, kalau nggak buat surga ya pasti buat menghindar dari neraka. Itu sholat kita. Kalau itu Allah buka, nggak Allah tutupin aib itu, maka sholat itu nggak layak diterima. Karena di situ ada kepentingan diri kita sendiri. Kita pengen sholat karena pengen selamat dari neraka, pengen masuk surga. Jadi untuk Allah bukan. Ini dalam tataran tasawuf. Adapun dalam tataran fikih, saudara, dalam tataran syariat, boleh memang ada satu masalah pertanyaan diantaranya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Malik itu. Ini masalah niat. Boleh nggak seorang yang niat ibadah karena Allah dan karena tujuan tertentu? Boleh. Sah, tetap ibadahnya sah. Ada orang niat sholat hajat lillahi ta'ala, tapi meskipun itu disebutkan lillahi ta'ala kan pasti ada hajatnya. Hajatnya berapa? Boleh nggak yang seperti itu? Boleh. Dalam tataran fikih tetap sah. Sah di sini. Nah, tataran tasawuf qabul nggak? Nanti dulu. Lihat qabulnya, lihat apakah itu diterima atau enggak. Hanya saja yang ingin disampaikan oleh muallif di sini, Allah itu maha baik. Allah itu benar-benar arif, benar-benar sangat lembut kepada hamba-hambanya. Maka amal itu Allah tutupi, amal kita itu Allah tutupi dengan sifat satarnya Allah, yaitu menutupi cacat-cacat dari amal kita. Kira-kira ada kepentingan dari hajat kita di sholat hajat yang gak apa-apa ditutup sama Allah, akhirnya diterima. Kira-kira ada kepentingan di surat waqiah kita, apa rizki misalnya, amal Allah ditutupi, gak apa-apa dan diterima. Itu karena Allah maha menutup aib. Dan semua amal kita sebagai hamba itu begitu, hadirin. Semua amal kita itu sangat rentan kepada cacat. Penjelasannya di sini. Qala syarih al-abdu mubtalan binadharihi ila nafsihi. Seorang hamba itu mubtalan, dicoba binadharihi ila nafsihi, dengan pandangannya kepada dirinya, wa farahihi bi amalihi, dan senangnya hamba dengan amal perbuatannya hamba. Min haitsu nisbatuhu ilaihi, sekiranya bermula nisbatnya itu amal ilaihi kepada si hamba, wa syuhudu haulihi, atau boleh juga wa syuhudu haulihi wa quwwatihi alaihi, dan menyaksikan upaya dan kekuatannya alaihi atas amal. Wa hadza la mahisa lahu, dan ini tidak ada yang penyelamat, tidak ada yang bisa menyelamatkan lahu bagi si hamba, anhu dari hada, dari ibtila atau dari cobaan ini, illa bima sya'ahu, kecuali dengan sesuatu yang menghendaki siapa Tuhannya si abad. Waqad yaktifu hijabuhu, dan sungguh tebal apa hijabuhu, penghalangnya hamba, fayurai, maka kemudian riya si hamba bihi dengan amal, wa yatlubu, dan menuntut hamba hamdan nasi akan ujiannya manusia lahu kepada amal. Hada kulluhu minasyirkil khafi, dan ini seluruhnya itu minasyirkil khafi, termasuk syirik yang tersembunyi, yang samar, al-qadihi bil ikhlas, yang bisa merusak bil ikhlas, dalam ikhlas, al-haqiqi, yang hakiki, yang sejati. Wal ikhlasu, padahal bermula yang namanya ikhlas itu syartun fi qabul amali, adalah syarat dalam diterimanya amal, kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Seorang hamba kayak kita ini memang ada ujiannya semuanya selama masih ada di dunia, pokoknya isinya ujian. Emang belum selesai, belum kelulusan, belum bagi rapor. Entar kalau udah meninggal, udah mati, nah itu baru udah ada kelulusan di situ. Ya, nilainya berapa? Apa namanya sidanira sekarang ya? Nilainya berapa itu nanti ada lulus apa enggaknya, itu nanti terakhir. Tapi selama masih hidup yang ada ujian semua. Dan ujian itu saudara bukan hanya berupa musibah, tapi kadang-kadang kita lagi ibadah aja itu diuji oleh Allah. Yang dijelaskan di sini, orang yang ibadah, seorang hamba yang melakukan satu amalan, ini ujiannya yang pertama, dia pasti memandang dirinya. Dia pasti melihat bahwa aku sholat,
Kemudian dia pasti senang dengan alhamdulillah saya bisa sholat. Senang tuh pasti. Saya jamaah. Tapi hati-hati, di situ ada ujian. Di balik itu ada ujian. Karena setelah itu pasti dia syuhud, pasti dia melihat bahwa saya bisa sholat, saya bisa jauh dari maksiat. Dan ini sulit menghindari ini kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki yang bisa menghilangkan ini, yang bisa menghilangkan pengakuan bahwa aku bisa sholat, kemudian senang atau bangga dengan ibadahnya. Itu sulit dihilangi kecuali orang-orang yang Allah berikan perlindungan. Orang-orang yang Allah berikan perlindungan inilah yang sejak dari awal memang udah pasrah pada Allah. Yang sejak dari awal itu udah kemarin at-tabarri minal hauli wal quwwah. Sejak dari awal dia sudah berlepas diri, sudah membebaskan diri dari perasaan saya bisa, saya mampu. Dari awal udah seperti itu. Inilah orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah selamatkan. Dan penghalang ini, saudara, penghalang ini tebal. Mungkin seorang bisa bebas, ente ria ya, ente sholat karena pamer ya. Nah setelah tahap itu kemudian udah bisa bebas, enggak, lillahi ta'ala, benar dia mau sholatnya sendiri atau sholatnya jamaah, pokoknya dia nggak ngitung-ngitung ayat atau dia nggak pilih-pilih, pokoknya tetap. Nah selesai itu, jadi pujian manusia sudah bisa dilewati. Nah kemudian pujian orang-orang terdekat dia misalnya, oke ya, timbang orang-orang umum, tapi ada di sini orang-orang khusus yang ikut makmum sama dia, kiainya misalnya, atau mertuanya, atau siapa aja yang kira-kira menurut dia dilayani itu khusus. Bisa aja dia jatuh di situ. Untuk orang umum dia nggak lihat, tapi untuk orang-orang khusus dia pengen sekali dipandang oleh orang-orang itu. Andai sudah selesai enggak, pokoknya mau dilihat mertua, mau dilihat kiai, pokoknya bodoh amat lillahi ta'ala. Tetap masih ada satu, dan yang terakhir dihilangkan dari hati seorang salik itu adalah perasaan aku ini. Begitu dia udah hilang semuanya, udah tidak memikirkan pujian manusia, udah tidak memikirkan pujian orang-orang terdekat yang khusus untuk dia, maka yang terakhir dikeluarkan dari hatinya seorang salik itu adalah keakuan. Boleh jadi dia selamat dari pujian-pujian yang tadi ada sebelumnya, tapi keakuan pasti belum hilang bahwa alhamdulillah saya bisa sampai sini. Begitu udah bilang aku, alhamdulillah aku bisa sampai sini. Begitu dia udah bilang aku sampai di sini, maka dia lagi diuji coba lagi dicoba, lagi diuji oleh keakuan itu. Oleh karenanya ini kemudian merusak ikhlasnya. Padahal ikhlas itu syarat amal. Syarat amal kita bisa diterima oleh Allah itu kalau ikhlas. Artinya ikhlas yang hakiki itu, saudara, memurnikan seluruh ibadah bukan karena selain Allah. Pokoknya benar-benar hanya karena Allah. Begitu juga bukan karena pengen melihat dirinya sendiri. Yang paling berat kan yang terakhir tadi, yaitu melihat bahwa aku masih ada. Kalau melihat bahwa aku masih ada, maka di situ dia sudah terjebak pada syirik yang namanya syirik khafi. Syirik ada dua macam, ada syirik jali. Syirik jali itu ya nyembah PCX ya. Boleh juga BTN juga boleh. Nyembah BTN, nyembah PCX itu namanya syirik jali. Oh nyembah patung itu syirik jali. Udah jarang ya begini nih. Atau nyembah istri juga. Nyembah istri, takut sama istri. Itu namanya syirik jali. Syirik jali itu yang jelas-jelas. Udah jarang syirik jali nih. Udah jarang. Nah tapi yang paling bahaya justru syirik khafi. Nggak menyembah PCX, nggak menyembah BTN, nggak nyembah istri, tapi nyembah dirinya sendiri. Bahwa aku ini paling bisa, bahwa aku ini paling benar, cuma aku yang bisa melewati pujian demi pujian dan ikhlas karena Allah. Baru setelah sampai pada tahap itu dan masih ada keakuan, maka dia berarti sudah menyekutukan Allah. Dia menyekutukan Allah dengan apa? Dengan benda lain yang disebutkan tadi, bukan
tapi menyebutkan Allah dengan dirinya, yaitu dengan keakuannya. Artinya selain ada Allah, ada aku loh yang layak dihargain oleh Allah. Itu namanya syirik khafi, dan ini sangat samar saudara, sangat samar, tidak terlihat. Nah, dalam kitab hikam ini kebanyakan tema-temanya itu adalah menghilangkan keakuan, at-tabarri minal hauli wal quwwah, menghilangkan keakuan sampai benar-benar amal kita itu ikhlas, amal kita itu hanya untuk Allah, bahkan kita tidak pernah memandang diri kita. Ujiannya kan di situ yang disebutkan pertama oleh mu'allif, mubtalan binadharihi ila nafsihi, ngelihat akunya itu ada, itu ujiannya. Kalau masih seperti itu, masih melihat akunya itu ada, maka sulit untuk bisa ikhlas. Qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, miskin itu ya, miskin itu ya, miskin ibni Adam, miskinnya anak Adam itu jismun ma'ibun wa qalbun ma'ibun. Miskinnya Bani Adam itu adalah jasmani yang cacat dan juga hati yang cacat. Yuridu ayyakhruja min ma'ibaini, dia menghendaki keluar dari dua cacat itu, jisimnya cacat, hatinya cacat, menghendaki dari hati dan jisim yang cacat itu keluar amalun, amal bila aibin, tanpa cacat. Fa amalul abdi, maka bermula amalnya seorang hamba, lamma kana bihadhihi al-martabati, lamma kana bihadhil martabati, ketika ada apa amal bihadhil martabati, dengan ini gantungan atau dengan ini ganjaran, lam yakun fihi, maka tidak akan ada amal, lam yakun, maka tidak akan ada fihi amal apa ahliyatun wujudil qabul, yaitu kelayakan untuk wujudnya penerimaan Allah. Laula jamila sitrillahi ta'ala, kalau tidak ada indahnya penutup Allah Ta'ala, wa azimah hilmihi, dan agungnya aris, kalau orang Jawa itu aris apa? Lembutnya Allah Ta'ala, ngabirrahu, dan juga kalau tidak ada kebaikannya Allah Ta'ala, falyatamid al-murid, falyatamid, maka hendaklah bersandar siapa al-muridu, seorang murid, ala fadlillahi, atas fadlnya Allah Ta'ala, wa karamihi, dan karam atau kemuliaan Allah Ta'ala, la ala ijtihadihi, la ala ijtihadihi, bukan atas ijtihad atau usahanya, wa amalihi, dan amalnya. Ini makalahnya Yahya bin Mu'adz. Ya, kita ini kan semuanya cacat, jasad kita cacat, hati kita juga cacat. Jasad kita itu jisim itu rendah, namanya jisim kan materi saudara, materi itu berat. Pengennya kalau untuk ya kalau ngikutin keinginan jasmani itu ya pengennya rebahan aja, bangunannya malas banget, pengennya rebahan, itu cacat. Hati yuridu, hati juga, hati ada yang namanya tadi memandang bahwa ini aku sudah mengamalkan ini, aku sudah melakukan ibadah ini. Hatinya cacat, jisimnya cacat juga, jasmani cacat. Bagaimana mungkin dari dua hal yang cacat ini muncul amal yang tanpa cacat? Pasti yang muncul cacat. Ya orang lakinya jelek, bininya jelek, masa anaknya cakep? Ini nggak mungkin. Pasti yang muncul cacat. Dari penyusun atau komponen yang ada pada diri kita, jasmani kita, hati kita, yang memang ini manusiawi, bahwa hati kita selalu pengen melihat bahwa aku ada, aku bisa beramal. Alhamdulillah, itu memang manusiawi ada. Tapi itu cacat. Bagaimana mungkin dari jasmani yang cacat, hati yang cacat akan muncul amal yang tanpa cacat? Nggak mungkin. Kecuali Allah menampakkan indahnya penutup Allah tadi, laula jamila sitrihi. Kecuali Allah menampakkan keagungan maha lembutnya Allah. Allah yang maha lembut, Allah yang sifatnya nerima ke itu syakur. Jadi saya diterima aja sama Allah meskipun cacat, maka itu adalah bagian dari sifat fadlnya Allah. Allahu dzul fadlil azim, Allah punya karunia menerima amal-amal yang kira-kira cacat, itu Allah terima. Memang yang harus kita jadikan sandaran bukan amal kita,
Yang harus kita jadikan sandaran bukan ijtihad atau usaha kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik atau menghindari maksiat. Nggak bisa kita menjadikan itu sebagai sandaran. Kalau kita menjadikan itu sebagai sandaran, aku bisa menjauhi maksiat, aku bisa ngaji, aku bisa sholat, aku bisa menghindari dosa. Kalau itu dijadikan sandaran, maka cacatnya di aku tadi. Pasti ada cacat di aku atau yang disebut dengan melihat dirinya sendiri ini. Terus bagaimana untuk selamat? Untuk selamat itu kita tidak menjadikan sandaran usaha kita, tidak menjadikan sandaran diri kita. Siapa yang kita jadikan sandaran? Hanya Allah. Allah yang harus kita jadikan sandaran. Dari awal kan seperti itu, saudara. Di awal kitab hikam ini memang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sekandari, bersandar kepada amal itu menunjukkan iktimad juga. Bersandarnya engkau kepada amalmu, maka itu adalah ciri dari pendeknya pandanganmu kalau masalah. Jadi tidak boleh kita bersandar kepada amal. Yang kita jadikan sandaran siapa? Allah, hanya Allah. Begitu kita menjadikan amal kita sebagai sandaran, maka kita melihat di situ akunya ada, amalku, sholatku. Yang dijadikan sandaran hanya Allah. Atau di ayat Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi. Ini karena karunia Allah dan karena kasih sayang Allah yang menuntut kita bisa ngaji, yang kemudian bimbing kita bisa istiqomah. Itu fadlnya Allah, rahmatnya Allah, bukan karena kita. Falyafrahu. Kalau kita senang, tapi senangnya kita itu karena Allah yang menuntut kita, maka boleh kita senang. Tapi kalau senangnya kita karena kita masih melihat bahwa kita bisa, kita mampu, maka hati-hati. Di situ ada cacat dalam keikhlasan kita. Qala Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, idza talabahum bil ikhlas talashat amalu. Idza talabahum, ketika menuntut siapa Allah akan mereka bil ikhlasi dan ikhlas, talashat, maka lenyaplah, maka leburlah amaluhum, amal-amal mereka. Wa idza talashat amaluhum, ketika lebur atau hilang amal mereka, zada faqruhum, maka bertambahlah faqruhum, butuhnya mereka. Wa faqatuhum, dan juga butuhnya mereka. Sama, faqr itu sama dengan faqah. Fatabarra'u, maka mereka berlepas diri an kulli syai'in, jauh dari segala sesuatu, wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu, lahum, milik mereka, wa minhum, dan dari mereka. Orang-orang tasawuf, guru-guru sufi dan para murid ya, yang sedang menjalani perjalanan menuju Allah, ketika disuruh ikhlas, pasti amal mereka itu lenyap. Artinya amal mereka itu lenyap. La haula wala quwwata illa billah. Itu bukan amal mereka. Kita juga gitu. Kalau kita dituntut ikhlas, maka kita harus melihat bahwa yang kita lakukan itu bukan bolehnya kita. Yang kita perbuat itu bukan milik kita, bukan kemampuan kita. Pasti hilang. Nah, ketika amal kita hilang, ini bukan kita yang sholat, ini bukan kita yang ngaji, ini bukan kita yang paham bacaan ini, tapi yang paham siapa? Allah. Allah yang kasih pemahaman, Allah yang nuntut ngaji, Allah yang nuntut bisa sholat. Kalau dia seperti itu, maka makin butuh kita pada Allah. Perasaan butuh inilah yang disebutkan kemarin-kemarin itu, perasaan yang ada pada diri setiap wali. Kalau kita mau jadi seorang wali, maka ini perasaan butuh kepada Allah itu harus dipupuk terus, harus benar-benar dipupuk, disiram, benar-benar sampai benar-benar kita dalam setiap waktu kita itu senantiasa butuh kepada Allah. Faqr wa faqr, al-faqr wal faqr, butuh hanya kepada Allah. Gimana butuh itu bisa terwujud? Fakir itu bisa terwujud. Al-fakir ilallah, misalnya al-fakir ila rahmati rabbih. Gimana itu bisa terwujud? Itu bisa terwujud hanya dengan menghilangkan, melenyapkan amal perbuatan kita. Artinya bukan kita nggak apa-apain, bukan. Sholat kagak, puasa kagak, bukan. Tapi menghilangkan
aku bahwa itu amalku, bahwa itu sholatku, itu sedekahku, itu dihilangin. Kalau itu bisa dihilangin, maka sampailah kepada tadi fakr atau fakroh. Para ulama tasawuf, guru-guru sufi ini menghilangkan keakuan ini. Anta ila hilmi, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwadu minka ila hilmihi idza asaitahu. Anta bermula engkau ila hilmihi kepada kelembutan Allah, idza ata'tahu ketika engkau taat kepada Allah, itu ahwaju lebih membutuhkan minka ketimbang engkau ila hilmihi kepada kelembutan Allah, idza asaitahu ketika engkau mendurhakai Allah. Maafnya Allah itu lebih kita butuhkan ketika kita lagi rajin-rajin ibadah dibanding ketika kita lagi maksiat. Kita yang lainnya orang ahli ibadah semua kan nih. Amin. Ini kan pada rajin banget nih, rajin ngaji, rajin ibadah. Ya, rajin ibadah. Itu maafnya Allah itu lebih kita butuhkan ketika kita lagi rajin-rajin ibadah dibanding ketika kita lagi maksiat. Kalau kita lagi maksiat, kepleset misalnya dalam satu dosa, itu pasti Allah ampuni. Asal kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Justru yang kadang-kadang kita lalai, kita lupa, ini saat kita di posisi rajin ibadah, kemudian melakukan amalan-amalan baik, lagi rajin puasa dan sedekah, ini justru ampunan Allah lebih kita butuhkan di sini. Kenapa? Karena di situ rentan yang namanya aku tadi. Gua nggak bisa puasa kayak gua. Lagi rajin jemaah, lah gua 40 hari 40 malam nggak putus gua. Jangankan arba'in, gua arba'in lebih dari arba'in. Ya, lebih gua maaf. Nah, maka maafnya Allah, ampun Allah lebih kita butuhkan ketika kita lagi rajin ibadah. Karena itu tadi rentan di situ kita memandang diri kita bahwa kita bisa, padahal itu bukan kita yang bikin bisa, tapi Allah. Penjelasannya syaraful abdi, kemuliaan seorang hamba, wa rif'atu qadrihi, dan tingginya derajat si hamba, innama yakunu binadharihi ila rabbih. Itu bisa terjadi hanya binadharihi ila rabbih, dengan pandangan si hamba kepada Tuhannya azza wa jalla, wa iqbalihi, dan dengan menghadapnya si hamba alaihi kepada rabbih, kepada Tuhannya, wa sukunihi ilaihi, dan dengan antengnya, dengan nyamannya si hamba ilaihi kepada Allah, wa atimadihi alaihi, dan juga bersandarnya si hamba alaihi kepada rabbih, wa danaatihi wa khissatihi wa subudihi min ainillah, dan dengan rendahnya si hamba, wa khissatihi, dan dengan hinanya abad, wa subudihi, dan jatuhnya abad min ainillahi ta'ala, dari pandangan Allah ta'ala. Innama takunu, hanyalah ada ini semua, kudrah, kemudian juga dana'atuhu wa khissatuhu, ini bisa binadharihi, itu sebab memandang binadharihi kepada dirinya sendiri. Jangan dari kudrah, tapi innama takunu, ada ini khissah wa sukutihi min ainillah, kehinaan, kerendahan itu hanya terjadi binadharihi, sebab memandangnya si hamba ila nafsihi, kepada diri sendiri, wa iqbalihi, dan menghadapnya hamba ala ghairihi, kepada selain Allah, wastinadihi, dan bersandarnya hamba ila siwahu, kepada selain Allah. Ini penjelasannya. Seorang hamba mulia, seorang hamba derajatnya tinggi, itu kalau dia menggantungkan amalnya kepada Allah. Kalau dia sudah gantungkan, kalau dia sudah kaitkan amalnya ini kepada Allah. Sholat, ini Allah yang bikin saya bisa sholat, tinggi itu nilainya. Sedekah, ini Allah yang bikin saya bisa sedekah. Kemudian puasa, ini Allah yang bikin saya bisa puasa. Ngaji, ini Allah. Kalau dia dikaitkan kepada Allah, berarti dia memandang Allah, dan dia menghadap kepada Allah, juga merasa nyaman, merasa tentram
dengan hadirnya Allah di setiap amal dia, setiap perbuatan baik. Dengan cara ini maka tinggi derajat seorang hamba. Dengan cara ini maka tinggi juga qadar atau kemuliaan si hamba. Sebaliknya, kalau dia melihat dirinya, ini sholatku, ini puasaku, kemudian disandarkan kepada selain Allah, meskipun itu disandarkan pada dirinya sendiri, pokoknya disandarkan pada selain Allah, maka itu jadi rendah amalnya. Karena namanya isnad ya, yang namanya idhofah itu kan tergantung mudhof ilaihnya. Tergantung mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya itu mulia, maka dia ikut mulia. Abdullah, hambanya Allah mulia. Coba kalau jadi Abdul Bini, hambanya Bini maksudnya, kalah mulianya sama Abdullah. Gimana mudhof ilaihnya? Peci santri misalnya. Peci santri, mudhof ilaih santri kan ya? Biasanya coba bandingin peci Gus, peci kiai, beda lagi mudhof ilaihnya. Nah, kalau disandarkan kepada yang makin tinggi, maka makin tinggi. Amal kita juga begitu. Ini ibadahku, ini puasaku, disandarkan kepada makhluk. Aku kan makhluk, ya rendah. Tapi kalau disandarkan ini sholatnya Allah, Allah yang bikin bisa gitu. Ini puasanya Allah, Allah yang bikin kita bisa puasa. Ini ngajinya Allah, Allah yang bisa bikin kita paham. Kalau diidhofahkan kepada yang lebih tinggi, maka jadi tinggi, mulia. Fal abdu inda amalihi bi ta'atihi mu'radun li hadil akhtar. Atau juga mu'radun li hadil akhtar. Maka seorang hamba saat perbuatannya untuk taat itu mu'radun li hadil akhtar, itu dihadapkan kepada kekhawatiran-kekhawatiran ini min nadharihi, yakni berupa pandangannya si hamba ila nafsihi, kepada dirinya sendiri, wasti'dhami amalihi, dan kepada menganggap agung amalnya hamba, wa ujbihi, dan ujubnya hamba, bi taatihi, dengan taatnya hamba, wa sukunihi, dan nyamannya hamba ila muamalatihi, kepada muamalahnya hamba, pada muamalahnya hamba, walaitahu yaslam fihi min daqaiqir riya. Dan laita itu tamanni, mungkin saja, mungkin, tapi sesuatu yang sifatnya itu sangat jarang. Laita itu tamanni, kayak laita syabab yaudu yauman, kata RWUG, kali saya bisa SMA lagi, nggak bisa, itu pakai laita. Tapi kalau la'ala ditaraji, la'ala itu mungkin masih terjadi, semoga. Kalau laita ya bisa juga semoga, tapi yang mustahil, andai yang benar mustahil. Mungkin saja dia bisa selamat fihi, dalam amal, min daqaiqir riya, dari rumitnya atau sekelumit riya, dari lembutnya riya, wa tasannu'i, dan tasannu' berbuat atau berpura-pura, bi khilafil maksiati titik. Bi khilafil maksiati, berbeda dengan maksiat, fi jami hadil asya, dalam seluruh perkara ini. Fa innaha, maka sesungguhnya maksiat itu tahmiluhu, membawa maksiat akan hamba al hadari wal khaufi, kepada rasa takut dan juga khauf, rasa takut, min rabbihi, kepada Tuhannya, dari Tuhannya, wa tujibu, dan menyebabkan apa maksiat, al istiqanah akan rasa tenang, wal khudu'a, dan merendah, syiddatal iftikar, dan amat butuh ilaihi, kepada Allah. Falidzalika, maka karena itu, kanal abdu, adalah seorang hamba, ila hilmillahi, kepada ampunan Allah atau kelembutan Allah, idza ata'ahu, ketika dia mentaatihu akan Allah, itu ahwaja, lebih mengetahui, lebih membutuhkan minhu, ketimbang hamba, ila hilmihi, kepada pengampunan Allah, pada kelembutan Allah, idza asahu, ketika dia bermaksiat. Iya, jelas orang kalau lagi ibadah, lagi rajin-rajinnya ngaji, bangun tahajudnya juga nggak putus-putus, duhanya jalan terus, ini ada satu celah untuk masuk
beberapa penyakit. Di antaranya penyakit ujub. Ini saya bisa bangun malam, saya bisa puasa, saya bisa ngaji. Muncul tuh ujub. Dan juga merasa nyaman dengan ini, merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Alhamdulillah, saya bisa nyaman aja dengan sendiri. Tapi dia merasa nyaman bukan dengan Allah, merasa nyamannya dengan dirinya sendiri yang lagi melakukan amal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang seperti ini maka sulit sekali dia terbebas dari riya, sulit bebas dari riya. Karena meskipun dia bebas, kelihatannya dia itu tidak mengharapkan pujian manusia, kelihatannya tidak mengharapkan sanjungan manusia, tapi dalam hatinya masih kali aja orang pada ngeliat gua ya, walaupun kelihatannya nggak ngeliat. Ria itu kita sendirian aja bisa lihat, kita sendirian di kamar bisa lihat, nggak keluar ya 3 tahun dah sambil ngamalin apa gitu, nggak keluar itu di dalam kamar sendiri aja masih bisa muncul dia. Kali aja orang pada tahu ya kalau gua nggak keluar lagi baca ini, amal ini. Dia dalam hati ada terbersihan itu aja, itu dari dia. Makanya ibadah-ibadah ini sangat rentan kepada riya, sangat rentan kepada ujub, rentan kepada menganggap dirinya besar dibanding orang lain. Nah, gue mah gak pernah keluar sih, cuma 3 tahun sama Allah aja. Coba yang lain. Coba yang lain mah ya mana ke pantai, mana puncak, kumpulan orang maksiat mulu, orang lain mah itu munculnya kayak begitu. Beda sama orang yang memang ahli maksiat. Orang ahli maksiat ujub jarang. Ini kalau yang maksiatnya preset ya. Kalau yang udah jadi hobi ya bisa ujub juga. Maksiatnya udah jadi hobi bisa ujub, tapi kalau yang terpleset, yang nggak sengaja, pasti langsung di situ merasa tidak nyaman dengan perbuatannya ini. Lalu mencari nyaman di mana? Kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ampunin saya ya Allah, maafkan saya. Kemudian nggak ada perasaan ujub, nggak mungkin dia ujub. Dia pasti merendah, ya Allah, saya doang kali ya santri yang begini. Ya Allah, saya doang kali ya guru yang kayak begini. Pasti dia merendah. Pasti merendah ketika maksiat. Oleh karenanya tadi di awal disebutkan di makalah ini, ampunan Allah, kelembutan Allah itu lebih kita butuhkan ketika kita lagi rajin-rajinnya ibadah. Karena kita minta ampun kepada Allah dari sifat riya tadi, dari sifat ujub, dibanding ketika kita maksiat. Ketika maksiat maka cenderung kita atau orang-orang yang melakukan maksiat karena terpleset itu cenderung merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Orang yang lagi ibadah kecenderungannya bukan itu, kecenderungannya bangga. Ampunan Allah lebih dibutuhkan ketika orang itu lagi rajin-rajinnya. Ini kesana kena, mari kena, ini kena sukunya maksiat kena, ibadah kena. Terus gimana ya? Terus ya begitu. Dari awal kita harus melihat bahwa semua itu bukan kebisaan kita. Semua itu Allah yang menuntut kita untuk melakukan amal perbuatan itu. Namanya syuhudul minnah. Melihat bahwa semua itu adalah karunia dan pemberian Allah. Waktu kita Allah takdirkan bisa melakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, amal-amal soleh, buru-buru lihat bahwa itu Allah, itu sholatnya Allah, itu sedekahnya Allah. Artinya bukan kita mah nggak bisa apa-apa, tapi Allah yang menuntut kita. Kalau kita nggak buru-buru gitu, muncul ujub, khawatir. Kalau segera nggak diidofahkan kepada Allah, nggak disandarkan kepada Allah, dikhawatirkan muncul ujub, muncul bangga, jadi nganggap bahwa diri kita lebih dibanding orang lain. Maka harus dibalikin bahwa itu semua ibadahnya Allah.
Wa fil khabari, dan dalam satu hadis an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya bersabda siapa Rasulullah, auhallahu taala ila nabiyyin minal anbiya, telah mewahyukan siapa Allah taala kepada seorang nabi dari beberapa orang nabi. Ini wahyunya. Qul, katakanlah, li ibadiyas siddiqin, kepada hamba-hambaku yang siddiqin, yang benar, la tagtarru, janganlah kalian tertipu, fa inni in aqamtu alaihim adli wa qisti mu'adzibuhum ghairu zalimin lahum. Sungguhnya aku, jika aku menegakkan atas mereka keadilanku, wa qisti, dan juga sifat adilku, mu'adzibuhum ghairu zalimin lahum, maka aku akan menyiksa mereka orang siddiqin, ghairu zalimin, halnya aku tidak aniaya, lahum kepada siddiqin. Wa qul li ibadil khatta'in, di perbandingannya, katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang berbuat salah, berbuat dosa, la tayasu, janganlah putus asa kalian min rahmati, dari kasih sayangku. Fa inni, maka sungguhnya aku, la yakburu alayya, sungguh itu tidak besar, alayya atasku, apa dambun, dosa, aghfiruhu, yang aku ampuni, akan yang aku mengampuni akan dambun. Walihadzal makna. Nah, ini satu makalah dulu. Ini sebuah wahyu yang pernah Allah sampaikan kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi terdahulu itu bilang kepada orang-orang soleh, orang-orang siddiqin, bilang kepada orang-orang yang melakukan semua perbuatan-perbuatan baik, bilang kepada mereka, hati-hati, jangan tertipu dengan amal ibadah, jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan, jangan tertipu dengan kesolehan-kesolehan, karena sesungguhnya kalau aku mau tegakkan sifat adilku, tegakkan sifat adilku pada mereka, maka semua mereka akan aku siksa. Dan itu bukan aniaya. Kenapa demikian? Karena Allah mengukur keikhlasan. Dari mana keikhlasan itu dilihat? Saat seorang hamba itu masih melihat bahwa aku ibadah untuk surga, aku ibadah agar terhindar, maka di situ udah layak Allah siksa. Udah layak Allah siksa. Oleh karenanya, la taqtaru, jangan tertipu. Lalu bagaimana? Allah tidak menampakkan sifat adil dan qisnya. Allah tidak menampakkan sifat adil, tapi Allah nampakkan sifat rahmahnya. Sifat rahmahnya, sifat fadlnya, sifat karunia Allah, inilah yang Allah tampakkan kepada orang-orang yang ahli ibadah. Andai Allah tampakkan sifat adilnya, niscaya kita semua disiksa. Ya sholat 5 menit, ingat Allah ya 2 detik. Puasa seharian ya, puasa 12 jam lah, 12 jam. Yang puasa ya cuma ini doang, perut doang sama ini, sama yang di bawah perut. Matanya tidur ya ke puasa. Itu kalau mau ditegakkan sifat adilnya Allah, habis deh. Tapi kenyataannya Allah lebih banyak menerapkan sifat rahmahnya Allah, fadlnya Allah. Udah tahu kayak begitu, maka kita nggak boleh bangga. Ini puasa kita, ini ibadah kita, nggak boleh. Itu ada fadlnya Allah, rahmat Allah di situ. Kalau Allah mau fair-fairan, Allah hitung, habis kita. Tapi sebaliknya, untuk orang-orang yang berbuat dosa, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat, jangan putus asa. Jangan putus asa, karena rahmatku, karena kasih sayangku ini sangat luas. Maghfirahku, ampunanku itu sangat luas. Untuk mengampuni dosa seluruh hambanya aja itu masih lebih ampunan Allah. Yang berdosa, yang melakukan maksiat ini tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa. Kemudian yang ahli ibadah ini jangan sampai kebangetan pede, jangan kepedean sekarang. Karena boleh jadi dalam ibadah itu ada ujub, dalam ibadah itu ada memandang hadun nafsi, atau memandang dirinya sendiri, nggak memandang Allah tapi memandang dirinya. Ini pesan-pesan dalam makalah ini. Walihadzal makna qala Abu Yazid, dan karena makna ini sesuai dengan makna ini, maksudnya mirip-mirip senada dengan ini, qala Abu Yazid, berkata Abu Yazid radhiyallahu anhu, taubatul ma'siyati wahidatun wa taubatut ta'ati alfu taubatin. Lihat,
Taubatnya, taubat maksiat, taubatul maksiat wahidatun. Taubat dari maksiat wahidatun itu cukup satu. Tapi taubatul taat, taubat dari taat itu alfu taubatin, 1000 kali taubat. Ngaji taat atau maksiat ngaji? Ngaji taat atau maksiat? Taat. Istighfar 1000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya jangan gue ngaji karena pengen kelihatan alim doang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya jangan gue ngaji cuma kan itu 1000 kali. Sholat, taat, istighfarnya harus lebih banyak, mohon ampunnya harus lebih banyak. Tapi kalau maksiat cukup satu aja, artinya jangan putus asa. Kalau maksiat itu yang dosanya ya dosa maksiat itu aja. Dosa ujub ada nggak? Nggak ada. Nggak ada orang maksiat ujub, nggak ada. Pasti rendah. Ya Allah, saya jelek amat ini. Ya Allah, saya kurang banget, banyak kurangnya. Pasti begitu orang putus. Makanya taubatnya, mohon maafnya dari maksiat itu aja. Tapi kalau ibadah itu beribu-ribu gitu istighfar. Jadi bagaimana? Bagaimana coba? Taubat dari maksiat dan taubat dari taat. Nah, banyak di makalah-makalah sebelumnya juga seperti itu. Maksiatun awrathat dillan wa iftiqaran khairun min ibadatin awrathat ujban wa istikbaran. Masalah maksiat yang melahirkan rasa rendah di hadapan Allah, rasa butuh di hadapan Allah itu lebih baik dibanding taat yang mewujudkan, dibanding taat yang melahirkan ujub dan rasa bangga. Itu makalah-makalah sebelumnya ya seperti itu hikam. Maka kita harus hati-hati, jangan pernah merasa bangga terhadap amal-amal baik kita, dan juga jangan putus asa kalau kita terpeleset dalam dosa. Allah itu punya sifat rahmah, maha mengampuni. Dalam ibadah ya kita harus hati-hati, jangan kita tertipu, jangan kita tertipu, karena dalam ibadah itu ada yang namanya hawa nafsu juga. Itu disebut dengan di makalah sebelum itu ada yang namanya al-maksiyah al-khafiyah. Jadi maksiat yang samar gitu. Seperti itu. Dalam taat itu ada maksiat juga. Maksiatnya taat itu lebih halus dibanding maksiatnya maksiat. Karena maksiatnya taat adanya cuma dalam hati kita. Dari keikhlasan kita yang mulai luntur misalnya, kemudian dari keinginan kita pengen dengan sholat ini kita pengen misalnya, itu udah cacat. Tapi kok diterima semua sama Allah. Nah kalau Allah terima berarti Allah sedang memberikan sifatnya, sifat rahmah dan sifat fadlnya Allah. Andai Allah menegakkan sifat adilnya, habis kita nggak akan ada ibadah yang layak diterima oleh Allah. Itu Allah tutupin semua cacat-cacat kita. Nah hadirin rahimakumullah, cacat ini ditutup oleh Allah. Penutup ini ada dua macam. Penutupnya Allah terhadap hambanya ada dua macam, atau penutup itu dibagi menjadi dua macam. Ada dalam makalah berikut ini. As-satru ala qismaini, tawassitru ala qismaini, sitrun anil ma'siyah wa sitrun fiha. Fal 'ammatu yatlubuna min Allah ta'ala as-sitra fiha khasyata suquti martabatihim indal khalqi. Wal khassatu yatlubuna min Allah as-sitra anha khasyata suqutihim min nadhril malikil haqqi. Ini ya Allah, berhenti saya maksiat. Kenapa emang? Malu saya sama orang-orang. Itu satu, orang umum gitu. Yang kedua, orang khusus biasanya, ya Allah berhentikan saya dari maksiat. Ya Allah, saya takut Engkau menegakkan sifat adilmu pada saya. Takutnya bukan karena takut malu sama manusia, tapi takut kalau Engkau menegakkan sifat adilmu. Ini dua macam ampunan Allah yang berupa penutup. Kenapa saya katakan di sini as-sitru juga ampunan artinya? Karena di antara tanda-tanda maghfirah Allah, kalau Allah memberikan maghfirahnya kepada hambanya, di antara tanda-tandanya itu Allah tutupin dosa-dosa itu dari makhluk. Ada orang masa lalunya
pokoknya bangor bang. Nah sampai sekarang itu nggak ada yang tahu. Insya Allah itu alamat bahwa dia udah diampuni sama Allah. Itu kata Imam Ghazali. Maka sebagian dari pengampunan Allah itu adalah sifat sitrnya Allah. Menutupnya Allah itu adalah bagian dari sifat pengampunan Allah. Pengampunan itu, mohon ampun itu ada dua, mohon ampun dari maksiat yang tadi disebutkan, ada di kalangan umum dan ada di kalangan khusus. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.